الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جوده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. Salawat dan salam semoga tercurah pada suri tauladan kita dan menjadi akhir zaman Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada istri beliau ummahatul mukminin dan para sahabat radhiyallahu anhum serta yang mengikuti mereka dengan baik hingga akhir zaman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dengan gema takbir, tanda bahwa kita telah menyelesaikan puasa wajib di bulan Ramadan. Semoga amalan puasa kita diterima, salat malam kita diterima, serta sedekah dan kebaikan kita lainnya di bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap bisa istiqomah setelah itu. Di hari raya Idul Fitri 1942 Hijriah, khatib ingin menyampaikan khutbah tentang 8 orang yang merugi saat Idul Fitri ini. Siapa saja mereka? Dan kita berharap kita tidak termasuk di dalamnya dan selamat dari sifat-sifat buruk yang ada. Dari ke-8 itu yang pertama adalah yang belum sadar sholat fardu hingga Idul Fitri. Dari Jabir radhiyallahu an, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna bainar rajuli wa bainas sufri wal kufri tarkas sholati." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan syirik dan kufur itu adalah yang meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim nomor 82. Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan, jika seseorang meninggalkan sholat, maka tidak ada antara dirinya dan kesyirikan itu pembatas, bahkan ia akan terjatuh dalam syirik. Yang kedua, yang belum pernah menginjakkan kakinya di masjid hingga Ramadan usai. Padahal jika kita dalam keadaan sehat, punya penglihatan yang jelas, tidak ada penghalang untuk ke masjid, tentu wajib baginya untuk menunaikan sholat berjamaah di masjid.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Nabiullah Muhammad SAW kedatangan seorang laki-laki yang buta. Ia berkata, wahai Rasulullah, aku tidak memiliki seorang penuntun yang menuntunku ke masjid. Maka aku tidak memiliki seorang penuntun, maka ia meminta kepada Rasulullah SAW untuk memberinya keringanan sehingga dapat sholat di rumahnya. Lalu Rasulullah SAW memberinya keringanan tersebut. Namun ketika orang itu berbalik, beliau memanggilnya lalu berkata kepadanya, hal tasma'un da'a bis shalah? Apakah engkau mendengar panggilan sholat? Maka ia menjawab, ya. Maka beliau bersabda, fa'ajib, maka penuhilah panggilan adzan tersebut. Hadis riwayat nomor 503. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, yang memikirkan ibadah hanya di bulan Ramadan saja. Di antara salat, di antara para salaf, ada yang bernama Bishr, pernah menyatakan, sejelek-jelek kaum adalah yang mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Ingat, orang yang salih, yang sejati adalah yang beribadah dengan sungguh-sungguh sepanjang tahun. Kita diperintahkan itu sampai mati. Bukan hanya di bulan Ramadan saja, bukan hanya Ramadhaniyun saja. Maka Allah Ta'ala perintahkan, wa'budu rabbakum hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Quran Surat Al-Hijr ayat 99. Kemudian yang keempat, yang merugi tidak mendapatkan Lailatul Qadar hanya memikirkan persiapan lebaran saja. Ada yang malam-malam ganjil di 10 hari terakhir Ramadan, malah satu keluarga jalan-jalan ke mal di saat masjid-masjid penuh dengan orang-orang yang iktikaf. Mereka yang di masjid sibuk mencari Lailatul Qadar. Apa kerugiannya? Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, maka Nabiullah Muhammad SAW bersabda, man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Maka keutamaan seperti ini juga rugi tidak ia dapatkan. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Malam kemudian itu baik dan lebih baik daripada 1000 bulan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kelima, yaitu menuruti perkara maksiat untuk memeriahkan Idul Fitri. Puasa adalah merupakan pendidikan bagi seorang muslim agar menjadi manusia yang positif, baik pikirannya, perkataan, serta perbuatannya. Puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum saja, akan tetapi puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan sia-sia dan kotor. Apabila ada seseorang yang mencelamu atau berbuat usil kepadamu, katakanlah padanya, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Hakim. Dalam ajaran Islam yang dituntunkan adalah seperti disebutkan dalam sebuah hadis, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi.
Seorang muslim adalah seseorang yang lisan dan tangannya tidak mengganggu orang lain. Hadis riwayat Bukhari nomor 10 dan Muslim nomor 41. Di era disrupsi teknologi seperti saat ini, orang dengan mudah mengeluarkan kata-kata kotor, bukan dari mulutnya tetapi dari jari-jarinya. Misalnya ketika menanggapi komentar-komentar di media sosial. Yang kedua, berbuat maksiat. Level puasa yang paling rendah adalah menahan diri dari makan dan minum dan hal lain yang membatalkannya. Sementara perbuatan maksiat seperti menyakiti atau berbuat zalim terhadap orang lain, menggosip atau ghibah, bertransaksi dengan tidak jujur, tetap saja dilakukan. Maka Jabir bin Abdullah memberikan nasihat, jika kamu berpuasa hendaknya pendengaranmu, penglihatanmu dan lisanmu juga ikut berpuasa. Jangan kamu jadikan hari puasamu dan hari lain ketika tidak berpuasa sama saja. Sementara ulama berpendapat, secara syariat tidak batal puasa orang yang berkata dusta, berkata sia-sia dan kotor, serta tetap berbuat maksiat. Hanya saja ia tidak mendapatkan pahala puasa tersebut. Artinya puasanya hanya sia-sia saja. Termasuk membelanjakan hartanya hanya untuk kepentingan menuruti hawa nafsunya semata. Perbuatan ini termasuk tabdzir, yaitu menyalurkan harta untuk tujuan yang haram. Tabdzir itu termasuk mengikuti langkah setan sebagaimana disebutkan dalam ayat Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Jamaah rahimakumullah. Yang keenam, sudah mampu dengan memenuhi syarat zakat, namun pelit untuk berzakat. Harusnya seorang muslim tidak takut hartanya berkurang karena zakat dan sedekah. Maka Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyemangati Bilal untuk bersedekah. Berinfaklah wahai Bilal, janganlah takut hartamu itu berkurang karena ada Allah yang memiliki arsy yang maha mencukupi. Kemudian yang ketujuh, sibuk meminta maaf pada manusia, namun tidak peduli dosanya pada yang maha memberikan rezeki. Banyak yang saat Idul Fitri meminta maaf kepada manusia, namun tak pernah ia meminta maaf kepada Allah SWT. Ia terus saja meninggalkan sholat, atau sholatnya bolong-bolong, dan itu berlanjut hingga Ramadan datang. Kemudian berlanjut ba'da Ramadan. Seharusnya kita segera bertaubat. Dosa terkait hak Allah harusnya kita dahulukan dan mendapatkan maaf dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 135. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahuinya.
Siapa yang biasa membantu hajat saudaranya, maka Allah akan senantiasa menolongnya dalam hajatnya. Hadis riwayat Bukhari. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedelapan, masih muda, hanya memikirkan kesenangan saja tanpa memikirkan ibadah sama sekali. Malah seringnya durhaka kepada orang tua. Dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu an, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai satu, umurnya di manakah ia habiskan. Kemudian yang kedua, ilmunya di manakah ia amalkan. Dan yang ketiga, hartanya bagaimana ia peroleh. Dan yang keempat, di mana ia infakkan. Dan yang kelima, mengenai tubuhnya di manakah usangnya. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2417. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Padahal bulan Ramadan itu penuh ampunan dan rahmat. Sehingga jika keluar dari Ramadan, keadaan seharusnya adalah mendapatkan banyak ampunan lewat amalan puasa, lewat sholat tarawih, sholat pada malam Lailatul Qadar, dan membayar zakat fitrah. Qatadah mengatakan, siapa saja yang tidak diampuni di bulan Ramadan, maka sungguh di hari lain ia pun akan sulit untuk diampuni. Kemudian ulama salaf juga mengatakan kepada sebagian saudaranya ketika melaksanakan sholat Idul Fitri di tanah lapang, hari ini suatu kaum telah kembali dalam keadaan sebagaimana ibu mereka melahirkan mereka. Apa yang harus kita lakukan pada bulan Ramadan adalah berusaha untuk istiqomah, berdoa agar amal kita diterima, dan berharap agar bisa lagi berjumpa dengan Ramadan berikutnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Jamaah rahimakumullah. Untuk itulah mari kita berdoa mohon kepada Allah agar kiranya Allah senantiasa memberikan kepada kita bimbingannya, Allah memberikan kepada kita perlindungannya, sehingga kita termasuk nantinya menjadi umatnya Nabi Muhammad yang mendapat pertolongan di yaumul qiyamah nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah waral batila batila warzuqna tinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana Rabbana wa tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma firli wa li walidayya
warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa dzalikullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdah, wa a'azza judahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahu ad-din walau kariha al-kafirun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad wa ala ansari sayyidina Muhammad wa ala azwaji sayyidina Muhammad wa ala dhurriyyati sayyidina Muhammad wa sallim taslima kathira.